Ada malam-malam tertentu yang tidak pernah kita lupakan. Malam yang dimulai dengan canggung, namun berakhir dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Begitulah yang dialami seorang janda cantik ketika ia tanpa sadar terjebak dalam situasi yang menggoda bersama supir pribadinya. Awalnya hanya obrolan ringan, sekadar basa-basi pengusir sepi. Namun, tatapan mata yang terlalu lama bertemu membuat udara di antara mereka berubah. Rasanya seperti ada aliran listrik halus yang menyentuh kulit, meski tak ada tangan yang bergerak. Setiap detik menjadi semakin lambat. Jarak yang seharusnya ada perlahan menghilang. Aroma tubuh, hangatnya napas yang tak sengaja terhirup begitu dekat, membuat dada berdegup tak karuan. Seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan, namun justru lebih terasa lewat diam, lewat tatapan, lewat rasa yang tumbuh begitu saja. Dan ketika malam semakin larut, mereka sama-sama tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan majikan dan supir. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Rahasia yang membuat sang janda cantik diam-diam ketagihan setelah malam tak terduga itu. Halo sahabat kisah Luna, terima kasih sudah setia menemani setiap kisah yang kami hadirkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan menuliskan kota asal kalian di kolom komentar, serta tekan tombol subscribe dan like agar kami semakin semangat membagikan cerita-cerita menarik, penuh makna, dan menggetarkan hati. Mari kita mulai ceritanya ya. Malam itu, suasana Jakarta terasa berbeda. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan di atas aspal yang basah karena hujan yang baru saja reda. Di balik kaca mobil mewah yang berhenti di depan sebuah rumah megah, seorang wanita cantik berusia 30-an akhir tampak termenung. Dialah Arini, seorang janda anggun yang menjabat sebagai kepala dinas di sebuah instansi penting. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Ia kaya, terpandang, dan berwibawa. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah bisa ia isi kembali sejak kepergian suaminya bertahun-tahun lalu. Arini menatap hujan yang masih menyisakan rintiknya di kaca mobil. Tangannya yang halus memegang cangkir kopi yang mulai mendingin, seakan ingin mencari kehangatan dari sesuatu yang perlahan menguap. Di kursi depan, seorang pria sederhana tengah duduk tenang sambil sesekali melirik ke kaca spion. Namanya Raka, supir pribadi yang baru bekerja beberapa bulan untuknya. Usianya lebih muda, sekitar pertengahan 20-an. Tubuhnya tegap karena terbiasa dengan pekerjaan keras sebelum akhirnya menjadi supir. Bagi Arini, Raka hanyalah seorang supir. Setidaknya itu yang selalu ia yakinkan kepada dirinya sendiri. Namun entah mengapa, sejak beberapa waktu terakhir, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Cara Raka membuka pintu mobil dengan penuh hormat, tatapan matanya yang jujur namun terkadang terasa terlalu dalam, bahkan aroma sabun yang masih menempel di kulitnya setelah hujan, membuat Arini tanpa sadar menarik napas lebih lama. Malam itu, hujan deras membuat mereka terjebak lebih lama di mobil. Raka sempat menawarkan untuk menunggu sampai reda sebelum mengantarkan Arini masuk ke rumah. "Nanti dulu Bu, jalannya licin. Lebih baik kita tunggu sebentar," ucapnya dengan suara tenang. Arini hanya mengangguk. Meski di hatinya ada perasaan aneh yang sulit ia gambarkan. Keheningan melingkupi mobil itu. Hanya suara rintik hujan dan detak jarum jam dashboard yang menemani. Namun keheningan itu justru terasa penuh. Arini mencoba menatap keluar jendela,
Tapi sesekali matanya terjebak pada pantulan wajah Raka di kaca spion. Tatapan itu tidak lama, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat dadanya berdebar lebih cepat. Kenapa aku jadi begini? Dia hanya supirku, hanya supir. Batin Arini mencoba menenangkan dirinya. Namun, semakin ia menolak, semakin rasa itu mengganggu. Raka di sisi lain juga merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu posisinya, seorang pria sederhana yang bekerja untuk seorang wanita terpandang. Tapi sejak malam itu, ketika melihat Arini dalam balutan gaun kerja yang masih rapi, wajahnya yang pucat karena lelah, dan mata sendu yang tampak kosong, ia merasa ada sesuatu yang rapuh dalam diri majikannya. Sesuatu yang entah mengapa membuatnya ingin melindungi. "Apa ibu mau saya buatkan teh hangat dulu di rumah, supaya lebih tenang?" tanya Raka, memecah keheningan. Suaranya terdengar dalam dengan nada yang membuat Arini sedikit tersentak. Arini menoleh, menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Boleh, aku memang butuh sesuatu yang hangat malam ini." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telinga Raka terasa ambigu. Mereka akhirnya turun dari mobil. Hujan yang mulai reda menyisakan udara dingin yang menggigit kulit. Raka dengan sigap membukakan payung besar, berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya agar majikannya tak terkena tetesan hujan. Jarak mereka begitu dekat hingga Arini bisa merasakan aroma tubuh Raka yang bercampur dengan udara lembab. Napasnya seakan tertahan, jantungnya berdegup lebih cepat. Sesampainya di dalam rumah, suasana semakin sunyi. Hanya suara langkah mereka yang terdengar di lantai marmer. Rumah besar itu terasa terlalu sepi, seakan dinding-dindingnya menyimpan rahasia. Raka segera menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Sementara itu, Arini duduk di ruang tamu, mencoba mengatur napasnya. Tangannya memegang dada, berusaha menenangkan debaran yang tak wajar. Beberapa menit kemudian, Raka kembali dengan cangkir teh di tangannya. Ia meletakkannya di meja lalu berkata, "Silakan, Bu." Arini tersenyum tipis, mengambil cangkir itu dan menyesapnya perlahan. Kehangatan teh seakan meresap ke dalam tubuhnya. Namun bukan hanya teh yang membuatnya hangat, melainkan cara Raka menatapnya saat itu. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat Arini salah tingkah. Ia meletakkan cangkir itu kembali, lalu berkata dengan suara pelan, "Terima kasih, Raka. Malam ini, entah kenapa, terasa berbeda." Raka terdiam. Kalimat itu membuat pikirannya kacau. Apakah Arini sadar dengan ketegangan yang mereka alami? Ataukah ia hanya berbicara tentang hujan? Keheningan kembali mengisi ruangan. Namun kali ini keheningan itu bukanlah kosong, melainkan penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. Udara di sekitar mereka seolah bergetar, membuat setiap gerakan, setiap napas terasa berarti. Arini bersandar di sofa, menutup matanya sejenak. Ia tahu dirinya sedang melangkah ke wilayah yang berbahaya. Namun di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang justru menginginkan momen itu terus berlanjut. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia kendalikan. Raka, yang duduk tak jauh darinya, juga merasakan hal yang sama. Ada dorongan untuk mendekat, untuk melampaui batas yang selama ini dijaga. Tapi ia menahan diri, menyadari resikonya. Namun justru penahanan diri itulah yang membuat suasana semakin intens. Seperti api kecil yang disembunyikan, tapi semakin lama semakin membara. Malam itu, tanpa mereka sadari, hubungan majikan dan supir mulai berubah.
Mereka belum menyentuh, belum melangkah terlalu jauh, tapi sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang akan membawa mereka ke perjalanan penuh rahasia, dilema, dan godaan yang tak terhindarkan. Arini menatap jam dinding, lalu berbisik pelan seolah pada dirinya sendiri. Malam ini benar-benar aneh, tapi entah kenapa aku tidak ingin cepat berakhir. Raka mendengarnya dan hanya bisa menunduk. Hatinya bergetar, seakan tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Arini. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Meski semalam ia sulit tidur, tubuhnya memang terasa lelah. Tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiran yang tak berhenti berputar. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tentang malam sebelumnya muncul begitu jelas. Tatapan mata Raka, kehangatan teh yang ia berikan, dan keheningan yang syarat makna di ruang tamu itu. Arini duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya perlahan. Kenapa aku jadi memikirkan dia? Dia hanya supirku, hanya supir, gumamnya pada diri sendiri. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin ingatan itu menempel. Ada sesuatu dalam diri Raka yang berbeda, sesuatu yang tak ia temukan dalam tatapan orang-orang di sekelilingnya. Tatapan Raka jujur, polos, tapi entah bagaimana menyimpan kehangatan yang membuat Arini sulit melupakannya. Setelah mandi dan bersiap-siap dengan busana kerja yang rapi, Arini turun ke halaman depan. Raka sudah menunggu di samping mobil, seperti biasa. Namun pagi itu, ada sedikit ketegangan di antara mereka. Arini berusaha menampilkan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun dalam hatinya, ia ingin tahu, apakah Raka juga memikirkan kejadian itu? "Selamat pagi, Bu," sapa Raka dengan suara tenang. Ia menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat. "Pagi, Raka," jawab Arini singkat, mencoba menahan senyum yang hampir saja keluar. Ia segera masuk ke mobil, berharap debaran di dadanya tidak terlalu terlihat. Di dalam mobil, suasana hening. Radio menyala pelan, memutar lagu lawas yang syahdu. Arini menatap keluar jendela, tapi ekor matanya sesekali melirik ke arah supirnya itu. Raka tampak fokus menyetir. Kedua tangannya menggenggam setir dengan tenang. Namun dari cara rahangnya sedikit mengeras, Arini tahu bahwa Raka juga menyimpan sesuatu. Perjalanan menuju kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan jalan, setiap detik keheningan justru membuat Arini makin gelisah. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menanyakan perasaan Raka, tapi posisinya tidak memungkinkan. Bagaimanapun juga, ia seorang kepala dinas yang dihormati banyak orang, sementara Raka hanyalah seorang supir. Namun, ketika lampu merah membuat mobil berhenti, Arini tak sengaja menoleh. Saat itu, tatapan mereka bertemu melalui kaca spion. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat Arini terperangah. Tatapan Raka begitu dalam, seolah ingin mengatakan banyak hal yang tak terucapkan. Jantung Arini berdegup kencang. Ia segera menunduk, pura-pura sibuk merapikan map di pangkuannya. Tapi wajahnya memerah, dan ia yakin Raka menyadarinya. Sesampainya di kantor, Arini berusaha menenangkan diri. Ia masuk ke ruangannya, langsung sibuk dengan tumpukan berkas. Namun pikirannya masih melayang-layang. Ia bahkan tak sadar
ketika sekretarisnya masuk untuk memberi laporan. Semua terasa kabur, karena di kepalanya hanya ada satu wajah. Raka. Siang hari, saat istirahat, Arini duduk sendirian di kantin khusus pejabat. Teman-teman kerjanya sibuk dengan obrolan politik dan rencana kerja. Tapi telinga Arini seolah tertutup. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri dan bayangan tatapan Raka tadi pagi masih membekas. Apakah aku mulai gila? Bagaimana bisa aku, seorang kepala dinas, memikirkan supirku sendiri? Ini tidak masuk akal, pikirnya sambil menatap sendok di tangannya. Namun semakin ia menyangkal, semakin jelas bayangan itu datang. Sore harinya, setelah selesai rapat, Arini keluar dari gedung kantor. Raka sudah menunggu dengan mobil di pelataran. Arini melangkah mendekat dan entah mengapa langkahnya terasa lebih berat. Ia tahu, begitu masuk ke dalam mobil itu, ia akan kembali terjebak dalam suasana yang sama seperti semalam. Suasana yang ambigu, penuh ketegangan manis, dan tak bisa ia lawan. Mobil melaju pelan di jalanan sore. Langit berwarna jingga, menambah suasana semakin syahdu. Arini menatap keluar jendela, tapi kali ini ia memberanikan diri berbicara. "Raka?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Raka menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. "Iya, Bu." Arini menggigit bibirnya sebentar sebelum melanjutkan. Kamu semalam merasa aneh juga kan?" Pertanyaan itu membuat suasana langsung berubah. Raka terdiam, tangannya sedikit mengencang di setir. Ia tak menyangka majikannya akan bertanya sejujur itu. "Aneh bagaimana, Bu?" Jawabnya hati-hati. Arini menatap ke arahnya, meski hanya profil wajahnya yang terlihat. "Entahlah, aku hanya merasa suasana semalam tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda." Raka menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Ia tahu ia harus berhati-hati, tapi ia juga tak bisa terus berpura-pura. "Saya juga merasakannya, Bu. Tapi saya tidak tahu apakah sebaiknya saya mengatakannya atau tidak." Kata-kata itu membuat Arini terdiam. Ada rasa lega sekaligus takut. Lega karena ternyata Raka merasakan hal yang sama, tapi takut karena ia tahu hubungan itu berbahaya. Malam berikutnya, hujan kembali turun. Setelah pulang dari sebuah acara dinas, Arini kembali terjebak di mobil bersama Raka. Kali ini, hujan lebih deras. Angin bertiup kencang. Mereka menepi di sebuah jalan kecil, menunggu reda. Arini duduk bersandar. Matanya menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Raka di sisi lain mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdebar. "Aku takut," bisik Arini tiba-tiba. Raka menoleh, wajahnya serius. "Takut apa, Bu?" Arini menoleh balik, menatap matanya dengan sorot yang penuh rahasia. "Takut dengan apa yang sedang terjadi di antara kita." Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. Hujan deras di luar seolah menutupi semua suara lain, meninggalkan mereka berdua dalam dunia kecil yang penuh rasa. Raka menelan ludah, lalu berkata pelan, "Saya juga takut, Bu.
Tapi sekaligus saya tidak ingin menjauh. Arini terdiam, tapi senyumnya tipis muncul. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Di balik ketakutan itu, ada juga rasa nyaman. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Malam itu, meski mereka tidak melakukan apa-apa, sesuatu telah berubah. Mereka tak lagi bisa berpura-pura bahwa hubungan mereka hanya sebatas majikan dan supir. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Sesuatu yang diam-diam membuat Arini ingin malam itu tak pernah berakhir. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Rintik air jatuh dengan suara yang nyaris menenggelamkan semua bunyi lain, membuat kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Mobil hitam yang ditumpangi Arini berhenti di depan rumahnya, basah oleh cipratan air dari jalan. Raka segera keluar, membuka payung, lalu dengan sigap menunggu Arini turun. Namun, malam itu terasa berbeda. Sejak perjalanan pulang dari acara kantor, suasana di dalam mobil begitu hening. Bukan karena mereka tidak punya bahan obrolan, melainkan karena ada sesuatu yang tak terucap. Sesuatu yang menggantung di antara keduanya. Arini melangkah keluar. Payung besar menaungi tubuh anggunnya. Gaun kerja yang ia kenakan masih rapi, meski ada sedikit basah di ujung bawahnya. Raka berjalan di sampingnya, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk bisa merasakan aroma lembut parfum Arini yang bercampur dengan udara hujan. Begitu pintu rumah tertutup, keheningan semakin terasa. Arini melepaskan mantelnya, meletakkannya di gantungan, lalu menoleh sekilas ke arah Raka. Ada sesuatu di matanya malam itu. Campuran lelah, kesepian, dan sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit dijelaskan. "Terima kasih sudah mengantar pulang," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Raka mengangguk. "Sama-sama, Bu." Namun bukannya langsung pamit, Raka justru terpaku sesaat. Ia melihat wajah Arini yang tampak pucat karena dingin. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal sederhana seperti menyelimuti atau sekadar menawarkan minuman hangat. Tapi ia tahu batasnya. Arini menyadari kebisuan itu, lalu tersenyum samar. "Mau masuk sebentar? Hujan masih deras. Aku tidak tega kalau kamu harus menunggu di luar sebelum pulang." Ajakan itu sederhana, tapi di telinga Raka terasa ambigu. Ia menunduk sedikit, mencoba menahan gejolak hatinya, lalu menjawab, "Kalau begitu, baik Bu, terima kasih." Mereka pun masuk ke ruang tamu. Arini berjalan lebih dulu, duduk di sofa empuk, lalu memberi isyarat agar Raka ikut duduk. Raka ragu sejenak, tapi akhirnya ia menuruti. Jarak mereka tidak jauh, hanya dipisahkan oleh meja kecil di antaranya. Hujan di luar deras, menimbulkan suara monoton yang justru membuat ruangan itu terasa lebih intim. Arini meraih remote, menyalakan musik instrumental lembut.
Nada piano memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Raka menunduk, tangannya bertaut di pangkuan. Ia berusaha terlihat tenang, tapi detak jantungnya terlalu keras. Arini menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Raka, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa berbeda belakangan ini." Raka mengangkat kepalanya, menatap Arini dengan ragu. "Berbeda bagaimana, Bu?" Arini menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jendela yang dipenuhi titik air hujan. "Sejak beberapa malam lalu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Aku tidak tahu apa, tapi aku bisa merasakannya." Keheningan menyusul. Kata-kata Arini seolah menggetarkan udara. Raka tak bisa pura-pura lagi. Ia tahu majikannya sedang berbicara jujur. Dengan suara rendah, ia berkata, "Saya juga merasakannya, Bu. Tapi saya bingung. Apakah ini salah?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat dada Arini sesak. Ia tahu jawabannya tidak sederhana. Dari sisi norma, mungkin salah. Dari sisi perasaan, ia tidak yakin. Arini menunduk. Jarinya memainkan cangkir teh yang tadi ia tuang untuk dirinya sendiri. "Aku sudah lama tidak merasakan ini, Raka. Sejak suamiku pergi, aku hidup sendiri tanpa ada yang benar-benar peduli. Aku sibuk dengan pekerjaan, dengan jabatan, tapi di dalam hati aku kosong. Dan entah kenapa kamu datang mengisi kekosongan itu, meski aku tidak pernah memintanya." Raka tercekat. Mendengar pengakuan itu, hatinya bergetar hebat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Arini melanjutkan, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. "Aku tahu posisimu. Kamu hanya supir, dan aku majikanmu. Tapi saat aku menatap matamu, aku tidak melihat perbedaan itu. Aku hanya melihat seseorang yang tulus." Raka menelan ludah, merasakan kehangatan menjalari tubuhnya. Ia berani mengangkat wajahnya, menatap balik. Tatapan itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Lama mereka saling menatap tanpa kata-kata. Hanya suara hujan dan denting piano yang menemani. Ada keheningan yang syarat makna, seakan hati mereka berbicara tanpa perlu suara. Arini akhirnya berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Ia berdiri membelakangi Raka, menatap hujan yang mengguyur halaman. "Aku takut, Raka," bisiknya pelan. "Takut kalau aku terlalu jauh melangkah, tapi aku juga takut kalau aku harus menahan perasaan ini sendirian." Raka bangkit, langkahnya ragu. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Arini. Tangannya terangkat sedikit, ingin menyentuh bahu wanita itu, tapi ia menahan diri. Ia tahu batas itu tipis sekali. "Bu," suaranya bergetar. "Saya tidak ingin membuat ibu terluka, tapi saya juga tidak bisa bohong kalau saya ingin selalu ada di sisi ibu." Arini memejamkan mata. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ada rasa haru, ada juga rasa bahagia yang sulit disembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan hanya pejabat atau sosok kuat. Ia berbalik perlahan, kini berhadapan langsung dengan Raka.
Jarak mereka sangat dekat, hanya beberapa langkah. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, udara di ruangan itu terasa begitu panas, meski hujan di luar terus mengguyur dengan dingin. Tidak ada yang bergerak lebih jauh, tidak ada yang melanggar batas. Tapi tatapan itu lebih kuat daripada pelukan apapun. Arini tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Malam ini, biarkan saja begini. Kita tidak perlu terburu-buru." Raka mengangguk, meski jantungnya berdentum kencang. Ia tahu, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membawa mereka pada perjalanan penuh rahasia, dilema, dan rasa yang sulit ditolak. Hujan terus turun, dan waktu seakan berhenti. Malam itu mereka sama-sama tahu, ada rahasia yang kini hanya dimiliki oleh mereka berdua. Rahasia yang lahir dari tatapan, dari keheningan, dan dari perasaan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Pagi itu, mentari menyelinap perlahan lewat tirai jendela besar rumah Arini. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang masih melekat di udara, seolah menjadi saksi bisu atas apa yang tak terucap antara dirinya dan Raka. Arini berdiri di depan cermin, merapikan rambut panjangnya yang masih sedikit lembab setelah mandi. Pandangannya kosong, pikirannya masih melayang pada kejadian semalam. Bukan ada perbuatan yang melewati batas, tetapi tatapan mata, keheningan, dan kata-kata samar itu cukup membuatnya gelisah. "Kenapa aku jadi seperti ini?" bisiknya pada bayangan di cermin. Di ruang depan, Raka sudah siap menunggu dengan seragam rapi. Ia duduk di kursi kayu, kedua tangannya bertaut erat, seolah sedang berusaha menahan sesuatu dalam dadanya. Setiap kali ia mengingat tatapan mata Arini malam itu, ada getaran halus yang sulit ia kendalikan. Tak lama kemudian, Arini turun dengan anggun. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang terasa lebih lembut daripada biasanya. Raka berdiri cepat, menunduk sopan. "Pagi, Bu." "Pagi, Raka." Suara mereka terdengar biasa saja, namun ada jeda kecil di antara kata-kata itu, seakan masing-masing sedang menyembunyikan sesuatu. Perjalanan ke kantor pagi itu berjalan lebih hening daripada biasanya. Tidak ada obrolan ringan soal jalanan atau pekerjaan, hanya suara mesin mobil dan musik lembut dari radio. Tapi keheningan itu bukan hampa, justru penuh makna, penuh perasaan yang sulit didefinisikan. Arini sesekali melirik Raka lewat kaca spion dalam. Ia melihat ketegangan di rahangnya. Cara tangannya menggenggam kemudi lebih erat dari biasanya. Ada sesuatu yang ingin pria itu katakan, namun tertahan oleh tembok tak kasat mata bernama status dan batas. "Raka?" Suara Arini tiba-tiba memecah kesunyian. "Iya, Bu." Kalau seseorang merasa berbeda terhadap orang yang selama ini dekat dengannya, apakah itu salah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Raka terdiam, lalu menoleh sekilas ke arah kaca spion, menangkap bayangan wajah Arini yang tampak menunggu. "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya akhirnya dengan suara pelan. "Yang saya tahu, perasaan itu tidak pernah salah. Yang mungkin salah adalah cara kita menyikapinya." Arini terdiam. Kata-kata sederhana itu justru membuat hatinya bergetar. Ia menoleh ke jendela, menatap pepohonan yang berlari mundur di jalanan. Di kantor, Arini tetap tampil profesional seperti biasa.
Ia berdiri tegar di ruang rapat, memimpin diskusi penting, memberi instruksi dengan suara mantap. Namun, di sela-sela semua itu, pikirannya sesekali melayang pada sosok supir muda yang setia menunggunya di parkiran. Siang hari, saat jam istirahat, beberapa rekan kerjanya sempat menggoda. "Bu Arini, akhir-akhir ini Anda tampak lebih cerah. Ada rahasia ya?" Arini hanya tertawa kecil, menutupi rasa gugupnya. Mungkin karena tidurku lebih nyenyak saja." Namun dalam hati, ia tahu bukan itu jawabannya. Ada sesuatu yang diam-diam memberi warna baru pada hidupnya. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, Arini kembali masuk ke mobil. Raka menoleh sekilas, lalu berkata, "Langsung pulang, Bu?" "Tidak, kita jalan-jalan sebentar. Aku ingin menghirup udara segar." Raka menurut. Mobil pun meluncur menuju pinggiran kota, ke arah taman besar yang jarang mereka kunjungi. Senja perlahan turun. Langit berwarna jingga keemasan, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya hati mereka yang masih penuh tanda tanya. Di taman itu, Arini turun, berjalan pelan di jalur setapak yang dihiasi bunga. Raka mengikuti dari belakang, menjaga jarak seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, Arini berhenti lalu menoleh. "Raka," panggilnya lembut. "Ya, Bu, bisakah untuk kali ini saja? Jangan terlalu jauh. Jalanlah di sampingku." Raka tertegun. Itu permintaan sederhana, tapi maknanya dalam. Ia melangkah maju, kini berada tepat di samping Arini. Mereka berjalan berdampingan, tanpa menyentuh, tapi cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Langkah demi langkah, hening menemani. Namun, hening itu bukan lagi canggung, melainkan penuh getaran. Arini merasakan debaran jantungnya semakin kencang setiap kali lengan Raka hampir bersentuhan dengan lengannya. Saat mereka tiba di bangku taman, Arini duduk melepaskan helaan nafas panjang. Senja yang indah terhampar di depan mata. Tapi pikirannya hanya tertuju pada pria muda di sampingnya. "Raka," suaranya nyaris berbisik. "Aku takut orang-orang salah paham kalau melihat kita seperti ini." Raka menunduk, lalu menjawab jujur, "Mungkin memang akan ada yang salah paham, Bu. Tapi selama hati kita tahu maksudnya, bukankah itu yang lebih penting?" Arini menoleh, menatapnya. Mata mereka kembali bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, rindu, kagum, dan hasrat yang mereka berusaha tekan sekuat tenaga. Arini tersenyum samar. "Kamu selalu tahu bagaimana membuatku tenang." Namun sebelum suasana semakin dalam, ponsel Arini berdering. Ia tersencak, lalu buru-buru mengangkatnya. Dari seberang, suara sahabat lamanya terdengar riang. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Arini sadar kembali pada kenyataan. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke arah Raka, berusaha mengendalikan ekspresinya. "Kita pulang, Raka." Malam harinya, saat Arini merebahkan diri di ranjang, ia teringat kembali kata-kata Raka. "Selama hati kita tahu maksudnya, bukankah itu yang lebih penting?" Kalimat itu berulang-ulang menggema di kepalanya, membuatnya tersenyum sekaligus resah. Karena ia tahu, semakin lama ia membiarkan perasaan itu tumbuh, semakin sulit pula untuk berpura-pura bahwa semuanya hanya hubungan biasa antara majikan dan supir.
Dan jauh di dalam hatinya, Arini diam-diam mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi ingin berpura-pura. Hari-hari setelah sore di taman itu berjalan dengan tempo yang berbeda bagi Arini. Sebagai seorang kepala dinas, ia terbiasa menghadapi tekanan pekerjaan, rapat-rapat panjang, serta pandangan masyarakat yang selalu menuntutnya tampil sempurna. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kegelisahan manis yang diam-diam tumbuh di hatinya setiap kali ia teringat akan sosok supir pribadinya. Sejak momen mereka duduk berdampingan di bangku taman, jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Tidak ada kata cinta, tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Tetapi, tatapan mata dan keheningan yang mereka bagi lebih berbicara daripada 1000 kalimat. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Arini memilih untuk tidak langsung masuk ke rumah. Ia berdiri sebentar di halaman depan, menatap bulan yang bundar menggantung di langit. Raka yang baru saja memarkir mobil memperhatikannya dengan seksama. "Indah sekali ya malam ini," ujar Arini pelan. Raka mendekat sedikit, masih menjaga jarak sopan. "Iya Bu, bulan purnama selalu punya cara membuat orang terdiam." Arini menoleh, menatapnya dengan mata yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. "Kamu sering memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, Raka. Itu yang membuatku merasa berbeda ketika bersamamu." Raka terdiam. Ada getaran halus di dadanya. Ia ingin menjawab, ingin mengakui bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Tetapi bibirnya terkunci oleh rasa hormat dan rasa takut. Akhirnya ia hanya berkata, "Mungkin karena saya terbiasa melihat hidup dari sudut sederhana, Bu. Hal-hal kecil sering jadi besar artinya." Arini tersenyum samar. Senyum itu indah, tapi juga menyimpan luka. Ia tahu, di balik status dan peran yang ia emban, dirinya hanyalah seorang wanita yang merindukan rasa hangat, perhatian, dan kebersamaan yang tulus. Malam itu, sebelum masuk ke dalam rumah, Arini menoleh sekali lagi. "Terima kasih Raka, karena selalu ada." Raka menunduk dalam, lalu menjawab lirih, "Selama saya masih di sini, Bu, saya akan selalu ada." Keesokan harinya, kantor dipenuhi suasana sibuk. Arini menghadiri sebuah acara resmi di mana banyak pejabat dan tamu penting hadir. Ia tampil anggun dengan kebaya modern berwarna biru tua, rambut disanggul rapi, dan senyum yang menawan. Semua mata tertuju padanya, mengagumi keanggunannya. Namun di sela-sela senyum formal dan ucapan salam yang sopan, Arini tak bisa menahan diri untuk sesekali mencari sosok Raka. Ia berdiri di belakang, menjaga dengan penuh kewaspadaan. Tatapannya tidak pernah lepas dari Arini, seolah ia adalah pelindung setia yang diam-diam menyimpan rasa lebih dalam hatinya. Ketika acara berakhir dan malam mulai turun, Arini tampak lelah. Perjalanan pulang terasa begitu panjang, meskipun hanya berjarak beberapa kilometer. Di dalam mobil, ia menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata. "Capek, Bu?" tanya Raka dengan suara lembut. "Iya, sedikit," jawab Arini lirih. Suasana hening kembali memenuhi ruang di antara mereka. Namun kali ini, hening itu bukan dingin, melainkan hangat. Setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin menyadari betapa kehadiran masing-masing begitu berarti.
Ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah, Arini tak langsung turun. Ia tetap duduk, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Raka menoleh, menunggu. "Raka?" Suara Arini tiba-tiba memecah keheningan. "Iya, Bu. Kalau aku bilang aku takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah aku miliki, apakah kamu mengerti maksudku?" Pertanyaan itu membuat dada Raka berdebar. Ia menatap Arini, mencoba membaca sorot matanya. "Kalau yang Ibu maksud adalah perasaan, saya rasa saya mengerti," jawabnya pelan, penuh kehati-hatian. Arini tersenyum samar, lalu membuka pintu mobil. Namun sebelum benar-benar turun, ia menoleh dan berbisik, "Malam ini jangan pergi dulu. Aku ingin kita bicara." Malam itu terasa berbeda. Raka duduk di teras rumah, sementara Arini kembali dengan pakaian yang lebih santai. Sebuah gaun rumah sederhana namun tetap menonjolkan keanggunannya. Suasana terasa lebih intim, lebih dekat. Seakan mereka bukan lagi majikan dan supir, melainkan dua jiwa yang terikat dalam rahasia yang sama. Mereka berbincang lama tentang hidup, tentang kesepian, tentang mimpi-mimpi yang pernah hilang. Arini menceritakan bagaimana statusnya sebagai janda membuatnya sering disalahpahami. Bagaimana orang-orang hanya melihat dari luarnya saja. Sementara Raka mengungkapkan tentang kesederhanaan hidupnya, tentang perjuangan menjaga harga diri meskipun hidup serba terbatas. Kadang aku merasa orang melihatku hanya sebagai simbol, kepala dinas, wanita kuat, janda kaya. Tapi di balik itu semua, aku hanya ingin ada seseorang yang benar-benar melihatku apa adanya, ucap Arini lirih. Raka menatapnya dengan dalam. "Saya melihat Ibu bukan karena jabatan atau harta. Saya melihat Ibu sebagai wanita yang patut dihargai." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Arini. Ada kehangatan yang mengalir, membuatnya merasa dilihat, dipahami, dan diterima. Udara malam semakin dingin, tapi suasana antara mereka justru semakin hangat. Saat hening menyelimuti kembali, mata mereka bertemu. Ada getaran halus yang membuat waktu seakan berhenti. Arini menunduk, berusaha menyembunyikan senyumnya yang malu-malu. "Raka, apa yang akan terjadi kalau kita terus seperti ini?" Raka menarik napas panjang. Ia tahu pertanyaan itu berbahaya, tapi juga tak bisa dihindari. "Mungkin kita akan terus terjebak dalam rasa yang tidak pernah terucap. Atau kita berani jujur pada hati kita sendiri." Arini terdiam lama. Angin malam berhembus membawa aroma bunga melati dari halaman. Ia menutup matanya sebentar, lalu berkata lirih, "Aku takut, tapi aku juga tidak ingin mengingkari hatiku." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, menahan semua gejolak dalam dada. Malam itu tidak ada pengakuan yang jelas. Tidak ada janji yang terucap. Tetapi ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat di antara mereka. Sebuah ikatan rahasia yang kian sulit disembunyikan. Dan saat Arini akhirnya masuk ke dalam rumah, ia tahu satu hal pasti. Malam itu meninggalkan tanda tanya besar, sekaligus harapan yang diam-diam membuatnya berdebar menanti hari-hari berikutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Arini, waktu justru terasa semakin lambat.
Sejak malam itu di teras rumahnya, ketika ia dan Raka berbicara lebih dalam dari biasanya, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan aneh, campuran antara cemas, bahagia, dan rindu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali melihat Raka menunggu dengan setia di depan mobil dinasnya, dada Arini selalu berdebar. Ia berusaha terlihat tenang, tetap menjaga wibawa sebagai seorang kepala dinas, tetapi matanya tak bisa berbohong. Ada kilatan kecil yang hanya muncul saat menatap pria itu. Kilatan itu hanya bisa dimengerti oleh hati yang diam-diam sedang jatuh cinta. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia tahu batas durinya, tahu posisinya hanyalah seorang supir sederhana. Namun sejak malam itu, ia sulit mengendalikan pikirannya. Setiap gerakan kecil Arini, setiap senyum, bahkan setiap helayan nafasnya seolah memiliki makna berbeda. Suatu malam setelah menghadiri sebuah rapat panjang di luar kota, mereka pulang larut. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan redup, dan hanya suara mesin mobil yang menemani mereka. Arini bersandar lelah, matanya menatap kosong keluar jendela. "Capek, Bu?" Suara Raka memecah keheningan. Arini tersenyum tipis. "Capek fisik iya, tapi lebih capek lagi sama pikiran." "Kalau boleh tahu, apa yang Ibu pikirkan?" "Banyak, tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang perasaan yang kadang tak bisa aku jelaskan." Raka menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. "Kadang kita tidak perlu menjelaskan, Bu. Kadang cukup dirasakan saja." Arini menoleh cepat, menatap Raka dengan mata yang berkilat. Kalimat sederhana itu menusuk hatinya. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin menggali maksud dari kata-kata itu. Tapi ia menahan diri. Malam itu, mobil mereka terjebak hujan deras. Raka meminggirkan kendaraan dan menunggu di bawah rintik yang kian deras. Di dalam mobil, suasana hening berubah menjadi sesuatu yang lebih tegang. Arini merapatkan syolnya, lalu menoleh. "Raka, aku ingin jujur." Raka menahan nafas. "Tentang apa, Bu?" "Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah keluar dari ruang batin yang selama ini terkunci. Raka terpaku. Jari-jarinya yang menggenggam setir terasa kaku. "Bu, Ibu sadar apa yang baru saja Ibu katakan?" Suaranya gemetar. Arini mengangguk pelan. "Aku sadar. Dan justru itu yang membuatku takut. Aku seorang kepala dinas. Aku janda. Aku punya banyak mata yang mengawasi. Tapi entah kenapa, denganmu aku merasa jadi diriku sendiri. Dan itu membuatku ketagihan." Raka menutup matanya sebentar, mencoba menenangkan gejolak hatinya. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara nafas mereka yang berkejaran. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bu." Akhirnya ia berkata dengan lirih. "Tapi kita harus hati-hati. Dunia tidak akan mudah menerima hubungan seperti ini." Arini menatapnya lama, matanya basah oleh emosi yang tak terbendung. "Kalau aku minta kamu tetap di sisiku, meski dunia menentang, apa kamu mau?" Raka tak bisa langsung menjawab. Hanya keheningan yang membungkus mobil itu. Keheningan yang syarat makna membuat malam itu semakin penuh ketegangan manis. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka semakin sulit disembunyikan.
Mereka tetap bersikap formal di depan orang lain. Namun di balik semua itu, ada dunia rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Arini mulai memberi perhatian kecil, menyodorkan kopi hangat sebelum berangkat, menyapa dengan senyum yang lebih lama, bahkan kadang berani menyentuh tangan Raka sebentar dengan alasan yang tak jelas. Sementara Raka, meski selalu menahan diri, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setiap kali melihat Arini tertawa karena ulahnya. Ia tahu, tawa itu bukan tawa biasa. Itu tawa yang hanya muncul saat mereka berdua. Namun, rahasia sebesar itu tak bisa selamanya disembunyikan. Suatu sore, seorang rekan kerja Arini melihatnya pulang larut bersama Raka. Pandangan curiga mulai muncul, bisik-bisik kecil mulai terdengar. "Bu Arini kelihatan akrab sekali dengan supirnya ya," bisik seorang staf di kantor. "Ah, masa? Jangan-jangan?" sahut yang lain dengan nada menggoda. Arini mendengar kabar itu beberapa hari kemudian. Meski hanya gosip kecil, hatinya berdebar. Ia tahu betul, jika rumor berkembang, posisinya sebagai kepala dinas bisa terancam. Malam itu, ia memanggil Raka ke ruang tamunya. Wajahnya serius, namun matanya penuh kegelisahan. "Raka, aku dengar ada gosip tentang kita." Raka menunduk, wajahnya tegang. "Maafkan saya, Bu. Mungkin saya yang terlalu sering terlihat dekat dengan Ibu." Arini menggeleng. "Bukan salahmu. Aku yang memulai semua ini. Aku yang terlalu terbuka, terlalu larut dalam rasa yang seharusnya kupendam. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Raka menatapnya dengan mata yang penuh keberanian. "Kalau Ibu mau, kita bisa berhenti di sini. Kita kembali seperti semula. Saya hanya supir, Ibu hanya atasan." Ucapan itu seperti pisau menusuk hati Arini. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sanggup?" Raka terdiam lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak." Arini terisak kecil, menutup wajahnya dengan tangan. "Aku juga tidak sanggup, Raka. Aku sudah terlalu jauh. Aku terlalu ingin kamu ada di sisiku." Dalam keheningan itu, mereka sadar bahwa hubungan ini tidak lagi bisa diputar mundur. Rasa yang tumbuh terlalu dalam, terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu berakhir dengan janji yang samar. Mereka berdua sepakat untuk tetap berhati-hati, menyembunyikan rasa dari dunia luar. Tapi di dalam hati, mereka tahu cinta ini akan terus tumbuh apapun resikonya. Dan ketika Arini akhirnya masuk ke kamarnya, ia berdiri lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Seorang kepala dinas yang dihormati, seorang janda yang disegani. Namun di balik semua itu, ia hanyalah seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada pria sederhana yang mengisi hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah gosip itu terdengar menjadi ujian paling berat bagi Arini. Di kantor, ia tetap tampil tegar, menjaga wibawa, dan berbicara dengan penuh kewibawaan seperti biasa. Namun, di balik tatapan para stafnya, ia bisa merasakan ada bisik-bisik yang sulit ia hentikan. "Bu Arini kelihatan makin cerah ya, padahal rapat sering pulang malam. Aku dengar supirnya selalu ikut pulang bareng. Jangan-jangan..." Bisikan itu beredar dari lorong ke lorong, dari meja ke meja. Meski tak ada bukti jelas, gosip seperti api kecil yang pelan tapi pasti membakar. Arini tahu, sekali saja ada yang berani mengangkat isu itu ke forum resmi,
karirnya bisa terancam. Di sisi lain, Raka juga merasakan tekanan. Setiap kali ia menunggu Arini di parkiran kantor, ada saja tatapan sinis yang ia tangkap. Beberapa staf laki-laki meliriknya dengan wajah mencebir, seolah-olah keberadaannya di samping Arini bukan karena profesionalitas, melainkan karena sesuatu yang lain. Sore itu, saat mengantar Arini pulang, ia memberanikan diri berbicara. "Bu, apa Ibu tidak merasa makin banyak yang memperhatikan kita? Aku tahu, dan itu yang membuatku gelisah setiap malam. Kalau terus begini, nama baik Ibu bisa rusak, karir Ibu bisa hancur." Arini menoleh, menatap Raka dengan mata yang lelah namun tetap menyala. "Dan apa yang kamu sarankan, Raka? Kita pura-pura tidak pernah punya rasa ini? Kita kembali menjadi dua orang asing? Aku tidak sanggup." Suara Arini lirih, hampir seperti bisikan yang pecah di antara isak tertahan. Raka menggenggam erat setirnya, berusaha menahan gejolak hatinya yang ingin sekali menyentuh, menenangkan, dan merangkul wanita yang kini tampak rapuh di hadapannya. Malam itu hujan kembali turun deras, seolah langit mengerti kegelisahan mereka. Raka memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu sepi, hanya ada beberapa kursi plastik dan cahaya lampu redup yang berayun pelan karena angin. "Bu, mari kita istirahat sebentar. Ibu butuh menenangkan pikiran." Arini menurut. Mereka duduk berseberangan, secangkir kopi hitam dan teh hangat mengepul di meja. Suasana itu aneh, sederhana, jauh dari gemerlap ruang rapat atau kantor dinas, tapi justru lebih intim. Arini menatap uap teh yang berputar pelan. "Raka, apa kamu pernah menyesal bertemu denganku, masuk terlalu jauh dalam hidupku?" Raka menatapnya lama. "Tidak pernah, Bu. Justru aku takut kehilangan ini. Walau aku tahu, mungkin suatu hari dunia akan memaksa kita berpisah." Arini terdiam, lalu tersenyum getir. "Aku benci dunia yang seperti itu. Dunia yang selalu menilai, mencibir, dan menghakimi tanpa tahu apa yang sebenarnya kita rasakan." Hening kembali melingkupi mereka. Angin malam yang dingin, hujan yang mengetuk atap seng warung, dan tatapan yang sulit dilepaskan membuat udara seolah lebih tebal. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin menjadi. Seorang pejabat senior di dinas Arini, Pak Herman, memanggilnya secara khusus. "Bu Arini, saya ingin bicara belak-belakan," katanya dengan nada serius. "Ada banyak gosip beredar. Hubungan Ibu dengan supir pribadi, apakah benar?" Arini tercekat. Ia mencoba menenangkan diri. "Pak Herman, saya seorang kepala dinas. Saya tahu batas saya. Apapun yang beredar hanyalah gosip murahan." Pak Herman menatapnya curiga. "Saya harap begitu, karena saya tidak ingin melihat karir Anda hancur hanya karena urusan pribadi. Hati-hati, Bu, banyak mata yang mengawasi." Peringatan itu membuat Arini resah semalaman. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam dengan hati yang berkecamuk. Air matanya jatuh bercampur dengan rasa takut dan keinginan yang sulit ia kendalikan. Raka, yang malam itu datang lebih larut untuk memastikan Arini baik-baik saja, mendapati wanita itu terisak pelan. Ia berdiri canggung di pintu balkon, ragu apakah harus mendekat atau pergi. "Bu?" Suaranya lirih. Arini menoleh, matanya sembab. "Raka,
Aku lelah, aku takut, aku ingin menyerah. Tapi aku juga tidak bisa kehilanganmu. Raka akhirnya melangkah mendekat, duduk di sampingnya. Angin malam menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Perlahan, tanpa banyak kata, ia menyodorkan sapu tangan. Arini menerimanya, lalu tersenyum di sela tangis. Kamu selalu tahu caranya membuatku merasa lebih kuat. Mata mereka bertemu. Ada jarak tipis yang menahan, ada aturan tak tertulis yang memisahkan. Namun pada saat yang sama, ada juga magnet kuat yang semakin sulit ditolak. Hari-hari setelah itu semakin ambigu. Di kantor, mereka berusaha keras menjaga jarak. Namun, di balik tatapan singkat, dalam diam di kursi mobil, atau dalam percakapan sederhana, selalu ada sesuatu yang bergetar. Arini mulai menyadari rasa itu bukan sekedar ketertarikan sesaat. Ini lebih dalam, lebih berbahaya, sekaligus lebih indah. Ia seperti berjalan di tepi jurang, takut jatuh, tapi juga ingin melompat. Raka pun sama. Ia tahu, semakin lama ia di sisi Arini, semakin sulit baginya untuk kembali sekadar menjadi supir biasa. Ia bukan lagi sekadar pengemudi. Ia telah menjadi bagian dari denyut hidup seorang wanita yang selama ini tampak kuat, tapi ternyata penuh luka. Puncaknya, pada suatu malam setelah acara resmi, mereka pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi, lampu kota berkelip-kelip dari kejauhan. Di dalam mobil, hening begitu tebal, hingga hanya terdengar suara nafas mereka berdua. Arini tiba-tiba berkata, suaranya nyaris berbisik. Raka, jika suatu hari aku harus memilih antara karirku atau kamu, apa yang harus kulakukan? Pertanyaan itu membuat Raka tercekat. Ia menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Bu, saya tidak pantas dibandingkan dengan karir ibu. Hidup ibu jauh lebih besar daripada saya. Arini menatapnya tajam. Jangan bicara begitu. Kamu tahu, di mataku, kamu lebih besar dari apapun yang sudah kucapai. Mobil terhenti di lampu merah. Dalam cahaya redup, tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Ada sesuatu yang ingin pecah, sesuatu yang tak lagi bisa ditahan. Namun, sebelum apapun terjadi, lampu hijau menyala. Mobil melaju kembali, meninggalkan momen itu tergantung di udara. Malam itu, ketika Raka mengantar Arini sampai rumah, mereka hanya terdiam di teras. Angin malam berhembus, membuat shawl Arini melayang pelan. Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini, kata Arini akhirnya. Raka menunduk. Selama ibu mau, saya akan tetap di sini. Arini tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam rumah. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat bagi Arini. Seakan setiap langkahnya diawasi, setiap senyum dan tatapan dinilai, dan setiap keputusannya dipertanyakan. Ia, seorang kepala dinas yang selama ini dihormati, kini harus menelan pahitnya bisikan-bisikan liar yang kian menggema. Di kantor, gosip semakin panas. Beberapa kolega mulai berani menyinggungnya secara halus. Ada yang bercanda sinis, ada pula yang terang-terangan mengaitkan kesuksesan Arini dengan pendamping rahasianya. Semua itu menusuk hati Arini, tapi ia tetap menjaga wajahnya tetap tegar. Namun di balik ketegaran itu, malam-malamnya dipenuhi keresahan. Di kamar yang luas dan sepi, ia kerap menatap cermin, bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku salah karena jatuh pada orang yang seharusnya hanya menjadi bagian kecil dari hidupku? Atau salahkah aku karena terlalu jujur pada hatiku sendiri? Raka pun tak kalah gelisah. Ia bisa merasakan tekanan yang dialami Arini. Dan ia merasa bersalah
karena dirinya adalah bagian dari penyebab itu. Berkali-kali ia mencoba menjaga jarak, lebih banyak diam di kursi supir, menghindari percakapan personal, bahkan berusaha menahan tatapannya. Tapi semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat pula rasa itu menekan dari dalam. Setiap kali melihat Arini duduk di kursi belakang, dengan raut wajah letih namun tetap anggun, hatinya bergetar. Ada dorongan untuk melindungi, menemani, bahkan memeluk erat wanita itu agar tidak merasa sendirian. Hingga pada suatu malam, titik balik itu datang. Hari itu, Arini menghadiri acara dinas penting di sebuah hotel besar. Raka setia menunggu di lobi, berdiri di antara para supir pejabat lain. Malam kian larut, dan setelah acara usai, Arini meminta Raka untuk tidak langsung pulang. "Raka, aku ingin sedikit menenangkan diri. Kita cari tempat yang tenang ya," katanya pelan. Raka hanya mengangguk meski hatinya berdebar. Ia tahu permintaan itu bukan sekadar untuk menghindar dari hiruk-pikuk kota, tapi juga dari kegelisahan yang sudah terlalu lama mereka pendam. Mereka akhirnya berhenti di sebuah villa kecil di pinggiran kota. Tempat itu sepi, hanya suara jangkrik dan semilir angin malam yang menemani. Arini duduk di beranda, sementara Raka menyiapkan minuman hangat dari teko kecil yang tersedia. Suasana hening, hanya cahaya bulan yang menerangi wajah Arini yang tampak sendu. "Raka," suaranya nyaris berbisik, "aku lelah berpura-pura. Dunia luar membuatku harus tegar, harus kuat, harus menjaga citra. Tapi di dalam sini..." Ia menepuk dadanya perlahan. "Aku rapuh. Aku ingin sekali merasa dicintai apa adanya, tanpa beban, tanpa topeng." Raka terdiam. Hatinya terguncang mendengar pengakuan itu. Ia ingin merespons, tapi kata-kata seakan terjebak di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap dalam mata Arini, mata yang penuh luka sekaligus kerinduan. Arini mendekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hangat nafas Raka. "Kamu tahu apa yang paling menakutkanku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa, Bu?" "Bukan kehilangan jabatan, bukan juga dihina orang. Yang kutakuti adalah kehilanganmu." Kata-kata itu membuat waktu seolah berhenti. Raka merasakan sesuatu meledak dalam dirinya, sebuah keberanian yang selama ini ia pendam. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Arini yang bergetar. Arini tidak menolak, justru ia menggenggam tangan itu erat, seolah menemukan jangkar di tengah badai. Malam itu mereka bicara panjang lebar, tentang rasa, tentang ketakutan, tentang mimpi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semakin lama, jarak di antara mereka semakin menghilang. Ada momen di mana tatapan menjadi lebih lama dari seharusnya. Ada sentuhan ringan yang terasa begitu dalam. Dan ada kehangatan yang membuat udara dingin malam itu seolah menghilang. Namun meski gairah sempat menyala, keduanya menahan diri. Bukan karena rasa itu kurang, melainkan justru karena rasa itu terlalu besar. Mereka tahu, sekali saja mereka menyerah sepenuhnya, garis yang sudah kabur akan benar-benar hilang. Arini akhirnya bersandar di bahu Raka, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang jarang ia rasakan. "Jangan lepaskan aku, Raka. Setidaknya malam ini." Raka merangkulnya pelan. "Saya di sini, Bu. Selalu di sini." Sayangnya, dunia luar tidak pernah benar-benar tidur. Malam penuh rahasia itu, tanpa mereka sadari, ada mata yang melihat.
Seorang kenalan lama Arini yang juga menginap di villa itu sempat melihat mobil dinasnya terparkir. Rasa penasaran membuatnya mencari tahu. Dan meski tidak jelas apa yang terjadi, ia membawa pulang cerita yang segera menyebar. Keesokan harinya, gosip itu menjadi semakin liar. Arini mendengarnya dari sekretarisnya sendiri. "Bu, ada yang bilang ibu semalam menginap di villa dengan supir pribadi." Arini merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia sadar badai sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu, untuk pertama kalinya Arini benar-benar merasa goyah di meja kerjanya. Telepon dari pejabat atasan berdatangan, meminta klarifikasi. Beberapa media lokal mulai menanyakan kabar. Raka pun ikut panik. Ia merasa bersalah karena malam itu tidak bisa lebih tegas menolak. Tapi bagaimana mungkin ia menolak ketika hatinya sendiri menginginkan momen itu? Di tengah kekacauan itu, Arini dan Raka kembali bertemu di mobil. Sore hari yang penuh ketegangan. Mereka terdiam cukup lama hingga akhirnya Arini berkata lirih, "Raka, mungkin inilah akhirnya. Dunia tidak akan pernah mengizinkan kita. Aku harus memilih, bertahan dengan karirku atau jujur pada hatiku." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Raka menoleh, menatap wanita itu dengan penuh perasaan. "Kalaupun ibu memilih karir, saya akan mengerti. Tapi tolong, jangan pernah menyesal sudah membiarkan saya ada di hidup ibu, walau hanya sebentar." Arini terisak, lalu menggenggam tangan Raka erat. "Kamu tidak tahu, Raka. Dalam waktu singkat, kamu sudah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melepaskanmu." Malam itu, mereka berpisah dengan hati yang berat. Tidak ada kepastian, hanya janji samar yang menggantung di udara. Bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu mengingat malam rahasia itu. Malam di mana cinta dan ketakutan berpadu, malam yang membuat mereka sadar betapa dalamnya perasaan yang telah tumbuh. Dan di balik semua kegelisahan itu, satu hal jelas, kisah mereka belum benar-benar berakhir. Justru mungkin baru saja dimulai. Malam rahasia itu akhirnya menjadi bab penting dalam kehidupan Arini dan Raka. Bab yang tak akan pernah mereka lupakan. Bukan sekadar tentang perasaan yang tumbuh diam-diam, bukan hanya tentang godaan dan ketertarikan, melainkan tentang keberanian hati untuk jujur pada rasa yang muncul tanpa rencana. Arini belajar bahwa meski dirinya seorang kepala dinas yang dihormati, ia tetaplah seorang manusia yang rapuh, yang merindukan kasih sayang tulus. Sementara Raka, si pemuda sederhana, menyadari bahwa cintanya mampu memberi kekuatan bagi seorang wanita yang selama ini terlihat begitu perkasa. Namun, mereka juga harus menerima kenyataan pahit. Cinta tidak selalu bisa berjalan di jalan mulus. Ada tembok bernama norma, pandangan masyarakat, dan harga diri yang harus mereka hadapi. Disinilah cinta diuji, bukan sekadar tentang keberanian memiliki, tetapi juga tentang keikhlasan melepaskan bila memang harus terjadi. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang memiliki, melainkan tentang kejujuan hati. Terkadang, cinta datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari sosok yang selama ini kita anggap biasa. Tapi yang lebih berharga dari semua itu
adalah bagaimana cinta membuat kita merasa hidup, membuat kita berani merasakan kembali apa artinya menjadi manusia. Untuk Anda yang sedang menonton, ingatlah, jangan pernah meremehkan arti perhatian kecil, tatapan tulus, atau sentuhan sederhana. Karena seringkali hal-hal kecil itulah yang mampu mengisi ruang kosong di hati kita. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel Kisah Luna. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Tekan tombol subscribe dan like agar kami semakin semangat membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tentu tak kalah menarik dan penuh pelajaran hidup.